Apa hubungan Bung Surya ini sudah retak dengan Presiden Jokowi? Apa memang Nasdem itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah? Sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya kita memberikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administratif pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau. Saya melihat sejak Nasdem mendeklarasikan Anies, memang hubungan antara Jokowi dengan Nasdem bukan hanya soal tidak mesra lagi, memang ini terancam retak gitu ya. Karena memang sudah tidak harmonis. Bagi Nasdem, sekalipun misalnya saat ini dianggap anak tiri dalam koalisi, ya, tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana sikap politik Presiden dan Istana. Padahal kita ketahui kan, ya dulu itu Nasdem sama Presiden Jokowi sangat akrab sekali. Tetapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies, tampaknya ada sekat ya. Kita kan melihat bahwa selama ini Pak Anies itu kan selalu mendegradasi bahkan menafikan apa-apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi, dikerjakan Pak Jokowi, dan jauh-jauh hari juga melemparkan isu-isu yang akan bertentangan dengan apa yang sudah disepakati koalisi dan Pak Jokowi. Misalnya soal IKN, beliau mengatakan tidak perlu kan, misalnya begitu. Dan dalam banyak hal juga beliau dulu sebelum dicalonkan oleh Partai Nasdem, banyak statement-statement beliau yang kontra gitu ya. Berbeda dalam konteks sistem politik, logika dalam oposisi dan koalisi, ketika nanti betul-betul Nasdem berkoalisi dengan dua partai oposisi, logikanya memang jadi tidak nyambung. Mereka tidak setuju dengan pola pikir dan cara memimpin rezim yang berkuasa sekarang. Nah, ketika itu kemudian terjadi dengan Nasdem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, di situ menurut saya akan menarik jadi pertanyaan apakah sebaiknya Nasdem tetap ada di partai koalisi atau tidak. Pengamat bilang Nasdem bisa bongkar aib Jokowi. Teddy Gusnaidi kehabisan materi pengamatan. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menimpal pernyataan Jerry Marsy soal Partai Nasdem yang bisa membongkar aib Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jerry Marsy yang merupakan seorang direktur Political and Public Policy Studies mengatakan Partai Nasdem bisa membongkar aib Presiden Jokowi apabila dirisuf atau dicopot dari kabinet. Presiden Jokowi, dikatakan Jerry, ibaratnya maju kena, mundur kena. Menurutnya, Jokowi akan berpikir banyak apabila melakukan risuf menteri dari Partai Nasdem, sebab jasa Partai Besutan Surya Paloh tersebut sangat besar kepada Presiden Jokowi. Jerry menambahkan alasan risuf menteri dari Partai Nasdem tak terlepas dari dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nama kandidat cawapres Anies Baswedan yang muncul di perundingan dari AHY hingga Khofifah. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tengah sibuk mematangkan rencana koalisi perubahan, sekaligus membahas pendamping calon presiden Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada sejumlah nama yang muncul di meja perundingan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang diusulkan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan alias Aher yang disodorkan oleh PKS. Selain itu, ada nama dari eksternal seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bekas Panglima TNI Andika Perkasa, dan Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid. Kendati demikian, Hermawi menegaskan partainya tetap menyarankan Anies memilih sendiri calon wakilnya, sehingga masih ada kemungkinan cawapres Anies merupakan sosok di luar nama-nama tersebut. Adapun penggawa ketiga partai dijadwalkan bersuara dalam waktu dekat. Pertemuan ini bakal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias AHY alias SBY, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf. Hermawi menjelaskan pertemuan ini ditujukan untuk membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, dia menyebut pendamping Anies Baswedan tak luput dari bahasan pertemuan ini. Adapun ihwal momentum deklarasi, Hermawi menyebut jadwal deklarasi bersama masih menunggu kepulangan Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil segitiga partai. Menurut dia, pertemuan Surya, SBY, dan Salim bakal membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan. Kendati demikian, Khalid berharap bahasan tim kecil tuntas di bulan ini.
Pengamat secara etika, Nasdem baiknya fokus ke koalisi perubahan ketimbang terbebani pemerintahan Jokowi. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai sulit jika Partai Nasdem hendak berkoalisi dengan partai oposisi untuk pemilu 2024. Tetapi hingga kini masih berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, akan lebih baik jika Nasdem fokus dengan rencananya bekerjasama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ketimbang kekeh mempertahankan kursi di pemerintahan. Meski hingga kini koalisi belum resmi terbentuk, kata Yunarto, niat Nasdem untuk berkongsi dengan Demokrat dan PKS sudah menunjukkan adanya perbedaan pandangan partai besutan Surya Paloh itu dengan pemerintah. Misalnya terkait megaproyek pembangunan ibu kota negara baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda soal ini. Yunarto mengatakan, Nasdem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain di dua kaki. Menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana terbesan dengan partai posisi. Menurut Yunarto, ini kian menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi dan rencana koalisi mendatang. Yunarto melanjutkan kerjasama Nasdem Demokrat PKS untuk pemilu 2024 sangat mungkin mengancam posisi partai restorasi itu di pemerintahan. Reshuffle, lanjut Yunarto, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurut dia, ulang reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem karena alasan politik semata terbuka lebar. Sebagaimana diketahui, sejak lama Nasdem berencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Pertemuan kerap dilakukan namun koalisi belum juga diresmikan. Kendati demikian, Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk pemilu 2024. Sejak saat itu, partai pimpinan Surya Paloh tersebut kerap mendapat serangan, utamanya dari PDI Perjuangan. Berulang kali Nasdem disindir dan puncaknya disentil dengan isu reshuffle. PDIP meminta Presiden mengevaluasi dua dari 3 Menteri Nasdem, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menurut PDIP, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye Presiden. Belakangan Jarod meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan. Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle, namun dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu. Demokrat diprediksi untung besar jika AHY jadi cawapres Anies. Nasdem, PKS merugi. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024. Kotel efek atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI 2. Sebaiknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS. Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana koalisi perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY.